Selamat hari Sabtu, puji Tuhan di hari ini diberikan kita kesehatan bisa kita berkumpul beribadah pasutri berkati kita di hari ini. Nah, sebelum kita mari kita nyanyikan masuk ruang Maha Kudus. Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang baik. Dengan
Karena kebaikan Tuhan di sehari minggu ini Bapak, kami menyembah dan sujud di kaki hamba Bapak. Terima kasih Tuhan di hari Sabtu ini Bapak. Saudara kami tidak dapat hadir di pagi Tuhan, berkati Tuhan di mana saja mereka Bapak. Maupun sakit penyakit Tuhan, tolong sembuhkan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Kami serahkan semua tangan Tuhan. Tuhan mulai dari awal, pertengahan dan akhir Tuhan. Ajarin kami Tuhan supaya kami bisa terpaus Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan ada roh jahat Tuhan, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga Tuhan yang menaburkan firman Tuhan Bapak Bapak. Berkati Tuhan di depan ini Bapak, dan berikan Tuhan yang terbaik Tuhan, supaya bisa kami pulang dari tempat ini Tuhan di sore hari Tuhan, mendapat hikmat Tuhan, supaya kami belajar lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya, masih semangat saudaraku. Ku kasih kamu Tuhan. Ya. Mungkin pamit, tapi Bu Martin nih kesaksian nih. Halo Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semuanya sukacita. Tuhan, saya bersaksi ya, dari minggu lalu itu saya bersakit kaki, sebenarnya udah sebulan sih. Pertama saya manjat pagar karena nggak ada kunci, itu nggak apa-apa tuh. Supaya saya di kaki itu kami bisa. Saya gunakan ilmu saya juga gitu kan, terus besoknya saya cuci mobil tuh. Saya pikir apa dari ban nggak apa-apa ya, ban depan gitu. Ternyata saya yang ini yang kiri ini belum juga sembuh, kan masih saya nggak rasa ya
lagi sakit. Dan gitu nggak sengaja tuh dogi itu langkah saya dari belakang merutuk pas saya mau masuk ke dalam rumah. Itu sangat kerasa tuh. Sebenarnya saya kayak tuh cuma begini doang dari belakang, nggak kerasa dikit doang. Saya nggak pernah ilmu saya mesti kan di dalam mesin kan. Akhirnya ya sakitnya udah 3 minggu ini ya. Tadi udah ke dokter, puji Tuhan, lari ke IGD, lari ke sana, panjang rujukan, lari ke rumah sakitnya penuh yang di Priok Hermina itu, kalau yang di Metromak sepi. Ya itu proses lari-lari, dan sebelum itu saya mimpi indah banget. Saya sudah menyelesaikan tugas dengan Tuhan. Sepertinya surga itu indah ya. Kayaknya saya sudah menyelesaikan tugas, saya tarik nafas, sudah bahagia di sana. Terus saya bangun, kenapa saya masih ada di pati? Terima kasih Tuhan, kapan aja saya Tuhan panggil, saya siap gitu. Saya bukan nantangin Tuhan ya, tapi semua yang kita ada itu hanya titipannya. Seperti anak juga apa, semua saudara. Makanya lagu itu begitu mengasihi. Harusnya kita sering pandang-pandangan suami istri dengan saudara, dengan saudara kandung, dengan saudara seiman. Yang masih saya bergumulkan adalah saudara sekandung saya ya. Walaupun kata-katanya tidak kira, saya selalu memberkati dia. Gak apa-apa. Itulah kalau saya waktu tadi renungkan lagunya. Oh betapa indahnya kalau kita hidup rukun ya, dari dulu dari anak-anak. Dosa kecil saya dia masih ingat. Saya kira sih sudah lupa, tapi saya ini waktu kata adik saya ini, saya itu sama cici saya kalau papasan bisa ribet besar katanya. Terus saya pernah melupakan. Terus saya ingat lagi, bukan masalah papasannya. Cici saya itu berkata dia bilang kata-kata yang gak enak gitu. Jadi saya emosi kan, karena saya belum bisa ngomong. Oh ya saya balas gitu kan. Papa saja kalau saya bisa nangis gitu kan, refleks sebenarnya. Oh tapi saya nggak mau sampai lagi ke adik saya sudah terima Tuhan. Ampuni. Saya juga udah bilang itu sama mama saya. Tolong minta maaf sama cici saya, dosa saya karena masih anak-anak, saya udah lupa. Sampai saya punya cucu, kalau dia mau punya cucu, dia bilang, "Sisi kan banyak duitnya," katanya. Lah, bukannya dia dapat kemarin sultan 5M, dalam hati saya diam aja. Amin, saya dibilang kaya raya, haleluya. Padahal saya tuh udah gak suka sama dia itu dari umur 20 tahun ya, sampai SMA saya Mei lulus, Juli saya kerja. Walaupun dapat ijazah sudah terima kerja di Mangga 2 34 BB. Dalam hati begitu nggak sengaja WA di mobil dibaca anak-anak. Saya disuruh tuh dibuka blokiran saya sama dia. Terus anak-anak yang baca Erika di mobil. Erika mau balas, dia bilang nggak usah. Katanya udah fix ya, nanti aku menikah nggak usah panggil dia. Saya bilang ya mana Tuhan, masih lama kan nikah ya, saya masih belum. Anak saya menikah, dia diundang-undang pun nggak harus datang, harus diundang. Saya bilang dalam hati saya juga kalau Erika nggak bisa diajak ngomong bicara, ya udah. Banyak sekali bergumul anak-anak kecil, anak-anak remaja sekarang udah pada kerja, semua bergumul gitu. Kemarin nggak bisa ibadah karena papa itu gajian sakit, tapi aku udah muntah-muntah. Kami giliran sakit, saya bilang kita sebenarnya saya itu Rabu, Kamis ibadah. Gantian kepada sakit, saya bilang, Tuhan tolong, saya bilang, tapi selalu berdoa dan jangan kita saling bermusuhan ya keluarga seiman ini. Itulah kekuatan kita, doa. Terima kasih untuk doa untuk ibu dan bapak gembala dan jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati, selalu sehat dan panjang umur. Pelajaran untuk kita orang tua, katanya kalau baca itu NPD ya, jangan di antara kita, jangan kayak begitu ya. Kalau saya masih demikian saya mau doanya ini untuk kayaknya perlu didoakan. Terima kasih Tuhan semua. Terima kasih untuk kesaksiannya. Semoga Tuhan mendengar selalu keluhan ibu. Ya, kurasa juga begitu kesaksian. Ya sekarang ini Pak Gembala dan Ibu Gembala nggak pernah kami dengar kesaksian mengenai kesaksian. Kami harus kami dengar kesaksian ini untuk kami sebagai anaknya, orang tua harus menyaksikan kepada anaknya. Kami persilakan Pak. Sekali sama Bapak. Ya, Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yang percaya kita semua sama mengalami pertolongan terus setiap hari menerus ya. Apalagi sudah memasuki usia-usia demikian
kayaknya ada aja yang dirasa, tapi bersyukur Tuhan begitu baik. Ada sebuah kesaksian beberapa hari yang lalu kami ditelepon dengan seorang kerabat siang hari, diminta untuk mendoakan seseorang. Lalu saya bilang baik, tunggu 1 jam lagi saya akan berangkat karena saya akan mandi dulu, saya bilang gitu. Itu sudah jam 12 karena saya pikir saya mau mengunjungi orang sakit, dia di rumah aja, jadi lebih baik kita mesti sampai sana doakan. Lalu Bapak Gembala tanya, mau doain apa Mam? Begitu ya. Saya bilang antara dua, satu penyerahan atau doa kesembuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita ke sana saja. Sepertinya sudah parah gitu ya. Karena ini salah satu kerabat yang kita tahu. Lalu kami datang, kami sampai ke rumah itu, istrinya berkata tolong didoakan kesembuhan. Tapi waktu bertemu dengan suaminya minta doa penyerahan. Bingung ya, jadi pendeta ini mau doa apa nih? Istri minta kesembuhan, suami minta penyerahan. Secara fisik itu sudah lama sekali, sakit kanker usus stadium 4+. Saya lihat orang ini tadinya rumahnya tuh besar di pinggir jalan Bokar Kebujuk, di rumah yang besar dari Kebujuk, kira-kira luas tanahnya 500 sampai 600 meter, buka toko bangunan yang sangat besar. Tapi waktu suaminya sakit dia tutup toko itu. Saya hanya melihat begini, dalam perbincangan yang kami bincangkan, dia katakan, dia bilang saya sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Semuanya harus saya tinggalkan, walaupun saya cinta istri saya, dia katakan. Walaupun saat ini saya kepikiran kalau saya mati bagaimana istri saya, karena mereka tinggal di rumah yang begitu besar hanya berdua, anak-anaknya jauh-jauh semua. Tapi dia katakan saya berserah kepada Tuhan. Satu hal yang saya boleh ambil, umur kita ini Alkitab katakan 70 sampai 80. Lewat dari itu adalah kesusahan. Dan kalau kita boleh ada hari ini, saya melihatnya begini, kita harus lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Seperti tadi Bu Martin kesaksikan bahwa kapanpun ya, kita semua sedang antri ceritanya, sedang antri. Kapanpun yang Tuhan percayakan umur kita di bumi, kita harus usung kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, jangan pernah berbuat satu kesalahan yang nanti akhirnya kita akan sesali. Jadi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi semangat, menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu kesaksiannya Bu, baru pertama sekali Pak Sutri menyaksikan. Ya mudah-mudahan yang Bapak tadi diberikan kesembuhan. Ya saya juga menyaksikan setiap bangun pagi saya kadang-kadang orang gila keluar, saya bilang ke atas kayak yang pernah dengar si Guntur, terima kasih Tuhan pagi hari ini kau berkati kami bisa menghirup udara segar. Selalu setiap pagi saya keluar melihat langit ke atas. Guntur juga saya tanya, saya ingat Guntur, kenapa Guntur bisa bilang terima kasih? Tapi sebelum saya bangun, saya berdoa dulu. Habis itu baru keluar. Saya bilang setiap saya mau olahraga dulu sama istri, selalu terima kasih Tuhan. Kau berikan hari ini kehidupan yang baru. Itu kesaksian karena apa? Pernah kesaksian saya malam ini saya berdua. Waktu itu mertua saya sakit di rumah sakit. Jadi habis itu mertua saya selalu Pak Tulus tolong doakan saya. Ketika saya doakan, dia udah lemas. Video call saya sama mertua, kayaknya gimana namanya umur 68 ya, udah nggak gitu. Tapi tolong Tuhan, saya akan berjanji kau berikan yang terbaik ke mertua saya, tolong sembuhkan. Jam 10 pagi pulang, saya udah pulang, udah sehat saya. Coba bayangkan jam 8 malam saya doakan, jam 10 pagi pulang dari rumah sakit. Tuhan menjawab secepat itu. Jadi selalu saya ya mungkin karena memang sudah ini ya
Dulu saya kan nggak pernah boro-boro menanya Tuhan, selalu bertuhan duit. Tapi ketika saya mulai mengenal Tuhan, selalu bersyukur. Karena apa? Ya kayak inilah saya kebetulan kalau kita pikir-pikir kami nggak punya gaji, tapi bisa kami kuliahin orang 3. Nggak tahu dari mana pun, intinya ketika kami butuh, Tuhan memberikan uang kuliah anak saya maupun istri saya bisa lulus, ibaratnya diberkati oleh Tuhan. Jadi di situ kadang-kadang kita tuh nggak habis pikir melihat Tuhan itu sejauh mana Tuhan itu. Kadang-kadang kita meminta asal-asalan, tapi Tuhan asal-asalan juga ngasih. Tapi ketika kita serius ya memuji Tuhan, selalu meminta. Baru-baru ini saya baru baca baru sedikit ya. Ini juga baru memulai saya. Ini yang dikatakan apa? Gereja mula-mula apa? Bertobat mula-mula. Baru saya baca firman Tuhan itu. Ya itulah makanya mungkin karena udah umur juga 53 tahun kelima ini, ya sudah terasa sekali yang dikatakan Bu Gembala. Ya memang harus kita benar-benar kita harus selalu taat bersyukur kepada Tuhan. Dan ini juga saya hari ini juga mau kebaktian tadi apa mau ini ajarin aku Tuhan supaya bisa mental saya bisa kuat di depan ini. Ternyata Tuhan mengizinkan ya bisa mental kita itu. Jadi ya terima kasih kepada jemaat-jemaat dan termasuk Ibu Gembala dan Pak Gembala ya, itu menobatkan saya dan nggak pernah saya ke gereja selain gereja ini. Itu apapun permasalahan saya dulu ibaratnya ngambang-ngambang ya mungkin ya itulah iblis, tapi mungkin iblis sudah saya kalahkan. Ibaratnya ya selalu ya udahlah ya apalagi dong ya. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala bisa ditobatkan saya di tempat ini. Berterima kasih kepada jemaat-jemaat bisa kita panjang umur selalu. Ya mari kita menyanyikan lagi lagu firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita berdiri saudara-saudara.
dipermuliakanlah namamu atas pemberitaan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita baca dari kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal 12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Roma 12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Mari kita baca kalau sudah menemukan ayat ini. Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Sebagai suami dan istri dalam keluarga, perlu kita memiliki kemampuan untuk bekerja sama sebagai satu tim. Pola dasar Alkitab ini berasal dari kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Alkitab berkata, marilah kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kata kita, kata ecat itu merupakan satu, tetapi di dalamnya ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya yang kita pahami sebagai Allah Tritunggal. Jadi ketika penciptaan itu ada 3 oknum yang bekerja, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi berdasarkan ayat itulah, maka keluarga atau setiap orang percaya itu harus mendasarkan pada sebuah kerjasama. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus pun sama, ketika pada zaman Kisah Para Rasul. Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-7 pun sama. Mereka para rasul itu diutus berdua-dua. Artinya apa? Mengapa mereka diutus berdua-berdua? Supaya mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Bukankah sebenarnya kita banyak belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa bersatu itu teguh, bercerai itu runtuh. Artinya dalam doa-doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 pun juga sama. Bahwa doa Tuhan Yesus adalah agar kita semua itu menjadi satu. Nah, di satu sisi secara psikologi kita telah juga melewati banyak pengalaman pelajaran yang berharga. Bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup seorang diri. Kita itu bergantung terhadap yang lain. Suami bergantung kepada istrinya, istri bergantung kepada suaminya. Sama seperti kita bergantung kepada Tuhan. Inilah bentuk kerjasama sebagai orang Kristen, di mana kita dipanggil untuk bekerja sama agar kita bisa mencapai kepada satu tujuan. Mengapa kita harus bekerja sama sebagai satu tim? Tujuannya adalah agar kita mencapai kepada satu tujuan yang kita inginkan. Jauh di dalam alam sadar kita, meskipun kita tidak tulis, kita tidak ucapkan, kita tidak sampaikan, ada benang merah yang sama di dalam pikiran kita bahwa berkeluarga, berumah tangga itu punya satu tujuan.
Meskipun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara tujuan kita itu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan keadaan. Kita punya planning A, ternyata A itu tidak sesuai. Tentu plan B yang kemudian harus kita persiapkan untuk mencapai satu tujuan itu. Nah, dibutuhkan kerjasama tim di sini. Kenapa kita membutuhkan kerjasama di sini? Supaya kita bisa memanfaatkan kemampuan untuk masing-masing. Pasangan kita punya kelebihan, kita punya kelebihan, pun punya kelemahan kekurangannya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan dan kemampuan pasangan sehingga kita bisa berkolaborasi ini untuk mencapai satu tujuan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara yang cinta sepak bola? Saya memang tidak terlalu mengikuti, hanya terakhir saja begitu. Terakhir maksud saya, siapa sih yang menang hanya begitu aja, tidak ikut gitu. Karena itu masa SMA saya gitu, kesukaan saya, tapi sekarang nggak tahu silang begitu kesukaannya. Mengapa ada kesebelasan gitu? Mengapa satu tim itu ada 11 orang? 11 atau 12 ya? 11. Pernahkah kita belajar, pernahkah kita melihat bahwa tim itu hanya seorang diri yang memegang bola? Tidak kan? Dioper ke kanan, ke kiri, maju ke depan, tarik ke belakang, bawa ke depan, lalu dibawa ke gol masing-masing dan seterusnya. Kenapa sih bola itu harus dilempar satu, dilempar yang lain? Kita belajar itulah bentuk kerjasama untuk mencapai gol yang akan dituju. Kalau seandainya seorang diri saja penyerang yang bekerja, tipis kemungkinan, minimal kemungkinan akan mencapai kepada satu tujuan atau gol dalam sepak bola itu. Tetapi kalau dalam pertandingan itu kemudian dikedepankan kemampuan berkolaborasi, akan lebih cepat. Kalau menurut saya begini, kekuatan seorang diri itu terbatas. Kekuatan kita berjalan mungkin hanya satu kilo itu kita tempuh dalam 1 jam, misal begitu. Tetapi dengan kekuatan kita berkolaborasi, mempergunakan kekuatan dan kemampuan masing-masing, mungkin kita akan lebih cepat menempuh jarak ini. Disinilah kita harus mulai berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa kerjasama tim di dalam keluarga itu sangat penting. Suami dan istri itu satu tim. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencaci maki, jangan saling benturan setiap hari. Tapi mari kita memikirkan bagaimana kita sebagai tim itu bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai satu tujuan yang kita harapkan. Nah, untuk mencapai kepada satu tujuan tertentu itu dibutuhkan kerjasama. Mohon maaf, tidak mungkin kita bisa mencapai satu tujuan dengan seorang diri. Sapu lidi saja kalau satu susah Bapak Ibu untuk nyapu. Tapi kalau banyak begitu diikat, mudah untuk nyapu. Artinya kerjasama tim itu akan mempermudah kita untuk mencapai kepada satu tujuan. Persoalannya kan begini, iblis kan hadir dalam Kejadian pasal 3 itu untuk memecah belah suami dan istri, Adam dan Hawa itu kan. Dengan iblis itu berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati ketika makan buah ini. Padahal Allah sendiri berkata,
Ketika engkau makan, engkau pasti akan mati. Iblis hadir hanya untuk menjadi pemecah belah antara Adam dan Hawa. Itu sebabnya tujuan Allah bagi mereka, tujuan mereka berkeluarga, tujuan mereka ada di Taman Eden itu gagal. Kenapa? Karena mereka masing-masing tidak bisa memanfaatkan kemampuan kekuatan mereka. Yang ada apa? Menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan iblis, iblis menyalahkan siapa? Terus berputar seperti itu. Itulah problematik keluarga yang terpecah-pecah. Kenapa saya katakan mereka gagal? Mereka kan diusir dari Taman Eden. Tapi bukan berarti itu selesai, tidak. Tuhan masih punya plan B bagi mereka untuk menolong dan menyelamatkan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang kemudian terus akan diberkati. Sekali lagi, sebuah tim itu penting untuk mencapai kepada sebuah kemenangan. Kenapa suami istri diciptakan itu berdua? Supaya masing-masing kita bisa berkolaborasi, memanfaatkan semua kekuatan dan kemampuan untuk mencapai kepada sebuah tujuan bersama. Nah, keterampilan ini, keterampilan untuk bekerja sebagai satu tim ini penting. Kenapa? Untuk meningkatkan efektivitas. Kalau di dalam dunia kerja tim itu pentingnya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sama di dalam keluarga suami dan istri, kerja tim itu untuk meningkatkan produktivitas supaya efektif begitu, supaya lebih cepat sampai kepada satu tujuan. Meskipun tidak lebih cepat dari apa yang kita harapkan, tetapi kemampuan itulah yang akan mendukung, menolong kita untuk kita terus bersemangat, bergairah. Nah, saya berdasarkan Roma pasal 12 ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, ciri-ciri kemampuan sebuah tim itu. Yang pertama, di dalam ayat 3 dan 4 itu saya simpulkan begini. Kerjasama tim itu dibutuhkan saling percaya. Suami istri untuk mencapai kepada sebuah tujuan dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Di dalamnya harus dibangun sebuah sikap saling percaya. Saling percaya satu dengan yang lain. 2 hari ini saya terhipnotis dengan sebuah film. Itu tahun 1977. Saya ingat sekitar tahun 80 itu saya pernah nonton film itu. Tapi endingnya saja. Judulnya itu Rahasia Seorang Ibu. Rahasia Seorang Ibu. Dan saya nonton dengan istri, saya nggak tahu istri saya ini jaim apa-apa, tapi saya nangis terus itu. Nangis terus dari awal sampai akhir. Kisahnya itu sederhana, tapi mengandung bawang lah gitu ya. Mengandung bawang. Kenapa saya coba nonton banyak? Karena di memori saya gitu, ingatnya itu hanya endingnya. Pertemuan di mana seorang istri dan seorang anaknya itu terpisah dengan puluhan tahun. Laki-lakinya sempat stres, sempat gila, kemudian mengabdikan diri setelah sembuh jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Proses pencarian panjang yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu bisa nonton film itu ya. 1 jam 41 menit. Itu bagus, cerita masa lalu tetapi menarik untuk menjadi menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, saya coba
memikirkan begini Bapak Ibu Saudara, dari kisah, dari cerita itu, ketika tidak ada kepercayaan antara suami dan istri, perpecahanlah yang terjadi. Saya waktu konseling itu selalu saya bilang kepada pasangan suami dan istri calon itu, saya suruh buka handphonenya. Kalau dipakein PIN, ya, itu pasti ada sesuatu, ya, ada sesuatu. Pak Torus handphonenya pakai PIN Pak? Enggak ya. Pak Edi? Enggak ya. Pak Husin? Kenapa harus pakai PIN? Handphone saya semua orang bisa buka, karena tidak ada rahasia, tonton aja gitu. Bahkan saya jarang pakai handphone kan begitu, saya tinggal aja. Bahkan saya matiin gitu. Kenapa? Artinya ya sudah, mau bukanya silahkan, karena nggak ada sesuatu yang rahasia kecuali PIN ATM gitu. Karena apa? Seringkali saya PIN itu seringkali apa ya, salah pencet, nggak tahu siapa yang pencet itu gitu. Kalau ketika saya buka, ya sudah keblokir. Nanti beberapa bulan lagi, ya keblokir gitu. Berkali-kali saya ke BRI gitu. Berkali-kali saya pergi ke BRI untuk mengaktifkan itu Brimo gitu. Nggak tahu siapa, saya tidak menuduh gitu. Tapi mungkin saya sendiri yang salah gitu. Tapi seringkali begitu. Maksud saya adalah perlu sebuah kepercayaan kepada pasangan. Nah, kenapa sih Bapak Ibu Saudara kita ini tidak bisa percaya kepada pasangan? Karena iblis telah menaruh di dalam otak, di dalam pikiran kita rasa curiga yang melebihi. Kemarin di dalam sebuah diskusi di WA group, itu isinya para dokter seluruh Indonesia ini. Kemudian di STT saya dimasukkan di grup itu. Dia posting. Beliau posting itu tentang apa ya, ketua sinode yang korup begitulah. Tapi di dalam tulisan semua itu tidak ada bukti konkret, gitu. Tidak ada bukti konkret. Menurut saya hanya asumsi saja. Lalu saya balas, mohon maaf, narasi ini hanya apa ya, bias. Narasi tulisan ini bias dan cenderung asumtif, saya bilang begitu. Lalu langsung dia balas, Pak mohon maaf ini buktinya. Lalu dikirim ke saya, buktinya apa? Rupanya itu terjadi di Sulawesi Utara. Sekitar 8 miliar habis uang. Dana hibah gereja habis untuk foya-foya. Nah, saya bilang baru ini angkat jempol saya gitu. Jadi menulis berdasarkan bukti teks yang tertulis yang nyata. Kenapa saya tidak percaya hanya sekedar narasi yang bias, asumtif saja? Karena memang gak ada dasar. Kenapa pasangan suami istri itu tidak percaya? Karena mungkin kita berdiri di atas asumsi-asumsi. Kita ini berdiri hanya berdasarkan prediksi kita. Karena dia suka bicara dengan si A, lawan jenis kita katakan, wah pasangan saya sudah selingkuh. Padahal kan hanya bicara, kan begitu. Asumsi yang muncul. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu menaruh satu kepercayaan. Nah sekali lagi, apa prinsip dasar kepercayaan kepada pasangan itu? Adalah masing-masing hidup di dalam Tuhan, mengerti kebenaran, tinggal di dalam firman.
Kalau kita tinggal di dalam firman, nggak mungkin pasangan kita tidak percaya. Kalau kita hidup di dalam firman Allah, tidak mungkin pasangan kita tidak percaya. Dasar apa lagi yang perlu ditaruh di dalam hidup kita ini agar kita menjadi percaya? Kalau tidak hidup di dalam firman Tuhan, dan akan menjadi satu keindahan, akan menjadi satu kenikmatan kita berkeluarga, kita berumah tangga, kalau keluarga itu didasarkan pada prinsip saling percaya. Dan kita akan menjadi teamwork yang baik, kita akan menjadi satu tim kerjasama yang baik untuk mencapai kepada satu tujuan. Ketika kita memiliki sikap hidup saling percaya kepada pasangan. Yang kedua, dalam ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita itu masih berbeda-beda fungsinya. Jempol saja beda-beda. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, itu mereka punya tugas masing-masing. Tetapi dia ada di dalam satu tubuh. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki punya tugas yang berbeda-beda. Tetapi dia ada dalam satu anggota, yaitu dalam satu tubuh. Karenanya penting menjadi satu tim supaya apa? Saling menghormati, menghargai perbedaan. Saling menghargai, menghormati perbedaan masing-masing sebagai mata, sebagai telinga, sebagai hidung, sebagai mulut, sebagai tangan, sebagai kaki. Itu kan masing-masing beda. Meskipun menurut mata, hidung itu tidak berguna. Mungkin bagi mulut, kaki itu tidak berguna. Mungkin bagi tangan, kepala itu tidak berguna. Begitu. Tapi ingat, masing-masing itu harus dihormati, dihargai di dalam perbedaan masing-masing itu. Kita kan berbeda ya. Kita sebagai suami, sebagai istri kan berbeda. Berbeda dalam banyak hal. Tetapi menjadi satu tim yang kreatif, yang baik, punya kemampuan untuk bekerja sama, harus dimulai paling tidak saling menghormati, menghargai itu. Ketika kita mengerti tentang perbedaan, ketika kita mengerti, memahami dengan baik apa makna daripada tugas fungsi masing-masing dari kelemahan-kelemahan itu, kita akan semakin mengerti, kita akan semakin menghormati, dan kita akan semakin menghargai perbedaan itu. Jangan justru yang lemah itu dihancurkan. Saya masih punya utang ini, ketubuh terus, Tuhan tolong. Setiap kali saya ngantar gym itu untuk main latihan keyboard, bapak itu nggak ada gitu. Saya pernah berjanji, Pak, nanti saya tambahin modalnya gitu. Mereka jualan kopi, naik sepeda. Nanti saya tambahin kopi ya, Pak. Oh iya, nanti saya tunggu. Nah, beberapa kali saya datang tidak ketemu. Saya berdoa, apa saya terlalu lama dalam pikiran negatif saya, bapak itu sudah mati ya gitu. Kok nggak ada mangkal di situ gitu. Berkali-kali saya lihat nggak ada di situ. Saya intip di tempat itu nggak ada. Nah, kenapa saya munculkan begitu? Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara kelemahan beliau. Selain
dia usianya sudah senja dan barang dagangannya itu hanya sedikit, itu kan item-item kelemahan kan gitu. Itu kan item-item kelemahan. Tetapi ketika saya mengerti kekuatan di balik kelemahan itu, menjadikan saya terinspirasi melakukan sesuatu, kan begitu. Ketika kita memahami masing-masing punya kelemahan dan kita coba mengkoreksi kelemahan itu, apa kekuatannya, itu akan menjadi satu daya tarik bagi kita untuk terinspirasi untuk melakukan lompatan-lompatan kekuatan dari yang sebelumnya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan begini, bahwa dalam kelemahan itu sesungguhnya ada kekuatan yang luar biasa, ada kekuatan yang dahsyat. Nah, masing-masing kita tidak sempurna ya, ada kelebihan dan kekurangan. Jangan kita terfokus hanya kelebihan, tapi mari coba kita angkat, kita perhatikan kelemahan itu. Kita munculkan sedemikian rupa, pada akhirnya kalau kita mengerti kekuatan di balik kelemahan itu, pasti kita akan mampu menghargai. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti kekuatan di balik kelemahannya, karena kelemahan seseorang itu bisa menjadi senjata yang mematikan, bisa menjadi senjata yang senjata pamungkas gitu, yang menyelesaikan segala sesuatunya. Acap kali kan kita berpikir begini, senjata paling mematikan itu kan bom atom. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, selain itu adalah hanya kata-kata dalam Alkitab itu, Yakobus pasal yang ketiga. Kata-kata itu senjata yang mematikan. Nah, jangan sekali lagi kita berpikir sesuatu yang dasar itu pasti memusnahkan, belum tentu. Itu sebabnya kita harus mengerti, menyadari kekurangan kelemahan itu juga merupakan satu senjata pemusnah yang hebat ketika kita mengerti kekuatannya. Karenanya dibutuhkan saling menghormati, saling menghargai di dalam perbedaan-perbedaan itu. Yang terakhir dari ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu, kepada kamu masing-masing. Yang ketiga adalah berfokus pada tujuan, bukan kepada individu. Persoalan terbesar kita adalah kita itu mau berfokus atau kita itu sedang berfokus kepada tujuan individu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya punya keinginan, istri saya punya keinginan. Nah, di dalam satu tim yang perlu dibangun itu adalah kita harus fokus kepada tim itu, kepada tujuan tim itu, bukan kepada individu pribadi masing-masing. Kita kan punya tujuan sendiri, punya keinginan, punya kemauan, istri punya keinginan sendiri. Tapi yang harus kita kedepankan bukan tujuan keinginan individu pribadi masing-masing itu, tetapi tujuan tim itu, suami istri yang sepakat, yang bersatu itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara tujuan kita bias, ngambang gitu? Karena kita maunya masing-masing sih. Kita menganggap tujuan saya itu paling benar, sementara istri berkata tujuan saya paling benar, sehingga masing-masing fokus kepada tujuan pribadinya. Tetapi di dalam kerjasama tim,
Kita harus fokus kepada tujuan tim itu. Itulah sebabnya ini menjadi alasan kenapa sih laki-laki dan perempuan itu bersatu gitu. Diikat di dalam satu pernikahan. Agar tujuannya itu juga satu, tim itu menjadi satu itu. Bukan individu-individu, bukan pribadi-pribadi. Masing-masing kan kita punya selera Bapak Ibu. Saya punya selera A. Istri saya mungkin punya selera B, C, D dan lain sebagainya. Kalau masih muda seleranya A, B, C. Menjelang tua A, B, C dan seterusnya. Masing-masing berbeda. Tetapi kita tidak boleh mengandalkan, mengupload, memblow up tujuan individu, tujuan pribadi. Tujuan pribadi itu harus lebih rendah. Dia harus tenggelam kepada tujuan tim itu. Tujuan suami istri itu harus menjadi tujuan yang utama. Nah, untuk mengalah, untuk menanggalkan, untuk mengalah kepada tujuan tim itu, sesuatu yang sulit. Melepaskan sebuah tujuan individu itu berat. Kenapa? Karena banyak risiko, karena banyak kepentingan yang terkorbankan di situ. Harga diri, siapa kita, dan gitu. Itu perlu dipotong, dipangkas semua, karena ini sulit. Nah, menurut saya kerja tim itu harus fokus tujuannya kepada tim, bukan kepada individu. Ayat 3 menjelaskan begitu. Jangan memikirkan lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa dan seterusnya. Maksudnya apa? Mari kita berpikir seperti tujuan tim itu. Seperti tujuan tim itu. Nah, penting menurut saya, Bapak Ibu Saudara, kita mulai memikirkan begini. Apa sih yang menjadi tujuan kita berkeluarga menjadi satu tim itu? Itu kan yang perlu kita gali. Itu kan yang perlu kita pelajari dengan baik. Yang pada akhirnya satu tim itu sampai kepada sebuah tujuan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang saya sampaikan ini, kita bisa mulai memikirkan ini, bahwa kekuatan kerjasama di dalam tim itu akan menjadi hebat, akan menjadi sebuah senjata pemungkas yang mematikan. Bila di dalam tim itu dibangun sikap hidup saling percaya, saling menghormati dan menghargai perbedaan, dan berfokus pada tujuan tim. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini. Dan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan saling bekerja sama. Karena kami tahu Tuhan, jika kami belajar bekerja sama satu dengan yang lain antara suami dan istri, kami saling percaya, kami saling satu tujuan, bahkan terutama kami belajar dalam setiap kelemahan, dalam setiap kelebihan, biarlah kami hanya berfokus bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Biarlah dalam rumah tangga yang kami bina, yang Tuhan ajarkan kepada kami, biarlah hidup kami satu dengan yang lain saling mengampuni, saling memaafkan, bahkan kami boleh belajar saling mengasihi, saling percaya Tuhan. Bahkan kami antara suami dan istri bersama dengan anak-anak punya satu tujuan, supaya berkat Tuhan itu tercurah atas rumah tangga keluarga kami. Dan pada saat Tuhan malam hari ini, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu biarlah menjadi satu renungan dalam kehidupan kami, bagaimana kami hidup menjalani rumah tangga kami. Biarlah dalam rumah tangga kami ada satu hal yang Tuhan kerjakan,
ada satu berkat yang Tuhan akan berikan, ada satu pemulihan yang Tuhan kerjakan antara rumah tangga kami. Dan kami yang dengan percaya dalam kami membina rumah tangga antara suami dan istri, rumah tangga pasangan hidup, orang-orang percaya, orang Kristen, pasangan hidup rumah tangga kami Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan Kristus, sehingga Tuhan, biarlah ketika kami menjalani kehidupan kami, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terlebih lagi kami ingin rindu melihat anak cucu kami diberkati oleh Tuhan, oleh karena pernikahan yang kami bina dengan baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan baik untuk setiap kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar dan kami terima, dan biarlah kami boleh menerapkannya, menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman-Nya, karena memang firman-Nya sangat bagus dari tim. Kalau memang kita suami istri memang harus yang dikatakan, kalau nggak ada tim nggak mungkin anak kita bisa berhasil. Karena ada tim suami istrinya, makanya bersatu bisa membesarkan anak maupun dalam arti dalam membangun rumah tangga. Itulah tim itu. Tapi saya juga tim saya sama istri ATM, boro-boro dibikin ATM setiap ada transfer klien saya pakai atas nama istri, nggak usah pakai ATM kantor dan gitu. Jadi ada ATM istri sampai ngomelin klien saya, abang saya, yang partner saya, ngapain kau kirim ATM istrimu? Pakai buka aja ATM saya. Kalau istri ngapain kamu buka ATM? Pakai ATM saya aja, kata istri. Itulah tim saya itu. Ya, kami serahkan siapa yang bertugas untuk pelayanan. Inilah tim saya ini. Memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan saat ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan berkatilah Tuhan segala pekerjaan kami Tuhan, supaya kami boleh memberi yang terbaik lagi Tuhan di hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Haleluya. Semua diberkati. Haleluya. Pengumuman untuk Sabtu depan ibadah kaum wanita. Terima kasih Tuhan, peralihan Ibu Husen. Firman Tuhannya dengan kasih Tuhan Ibu Pendeta Wanda Novianto. Persembahannya dengan kasih Tuhan Ibu Chandra. Demikian pengumuman. Saya serahkan kepada Anda. Mari kita berdiri. Berkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Ada banyak hal mungkin yang belum dapat kami capai di dalam keluarga kami, tetapi Engkau akan memampukan kami untuk hidup memanfaatkan semua kekuatan dan kemampuan untuk kami mencapai kepada satu tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga kami. Sekiranya mungkin ada kegagalan, kami harus jatuh
oleh karena kelemahan dan kekurangan kami, Bapa Tuhan yang akan menjadi jembatan penghubung bagi kami untuk kembali kami sesuai dengan jalan Tuhan. Itu sebabnya beri kekuatan-Mu, beri pertolongan-Mu kepada rumah tangga dan keluarga kami, agar kami terus mampu bangkit dan berdiri untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa bagi Bapak Martin, bagian tubuh yang beberapa hari lalu mengalami sakit. Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi Ibu Martin, bagian lututnya yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Saudara Felix yang sakit lambung, Tuhan tolong berkati, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan limpah bagi mereka. Beri kekuatan, kesehatan yang baru. Tuhan yang pulihkan keluarga ini dengan sempurna. Sebagaimana Tuhan menuntun, menolong dan memberkati, biarlah kami hidup terus di dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Diberkati seluruh anak-anak dan keluarga kami, sehingga kami mampu menghadapi semua dengan baik. Dan bersama dengan Tuhan kami akan melakukan segala perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Silakan Bapak Ibu, ada